Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita bersama, Rahayu. Ketemu lagi dalam channel MTI. Terima kasih bagi sahabat semua yang telah meluangkan waktu untuk melihat, mendengarkan, dan melakukan diskusi serta membahas bersama terkait topik yang sangat relevan bagi masa depan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak kalian semua untuk melakukan diskusi dan membahas terkait keikutsertaan Indonesia dalam BRICS, yakni sebuah aliansi ekonomi yang terdiri dari negara-negara besar berkembang. Apa manfaatnya bagi Indonesia dan apa pula dampaknya bagi perdagangan dan perekonomian negara kita? Mari kita bahas lebih detail dan lebih mendalam. Pertama-tama kita kenali dulu, apa itu BRICS? BRICS adalah singkatan dari Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan. BRICS didirikan untuk memperkuat kerjasama ekonomi dan menciptakan keseimbangan ekonomi dunia. Kelompok ini sengaja dibentuk dengan tujuan untuk memperkuat kerjasama ekonomi antara negara-negara berkembang dan menciptakan keseimbangan dalam tata kelola ekonomi dunia yang selama ini hanya didominasi oleh negara-negara barat. BRICS memiliki potensi besar karena negara-negara anggotanya mencakup hampir 40% populasi dunia dan menyumbang sekitar 25% dari PDB global. Brasil sebagai pemegang presidensi BRICS saat ini mengumumkan bahwa Indonesia ini sudah resmi menjadi anggota BRICS. Dalam pengumuman tersebut, Brasil menerangkan bahwa Indonesia bisa berbagi keinginan dengan anggota lainnya untuk mereformasi institusi pemerintahan global. Indonesia juga dianggap bisa memberikan kontribusi positif dalam kerjasama di Global South. Sementara pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia atau Kemlu RI dalam siaran persnya menyebutkan bahwa masuknya RI ke BRICS adalah pencapaian yang memperlihatkan peningkatan peran aktif Indonesia di berbagai isu global. Selain menjadi momen memperkuat kerjasama multilateral dan mewujudkan tatanan global yang inklusif dan aktif, Indonesia juga menegaskan bahwa Indonesia berdedikasi penuh untuk bekerja sama dengan seluruh anggota BRICS atau dengan pihak lainnya dengan tujuan untuk mewujudkan terciptanya dunia yang adil, damai, dan sejahtera. BRICS didirikan pada tahun 2009 oleh 5 negara, yakni Brasil, Rusia, India, Cina, dan South Africa atau Afrika Selatan.
Dengan bergabungnya Republik Indonesia, kini BRICS memiliki 11 anggota. Anggota tetap BRICS lain adalah Iran, Mesir, Ethiopia, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Sementara mitra BRICS saat ini adalah Turki, Aljazair, Belarusia, Kuba, Bolivia, Malaysia, Uzbekistan, Kazakhstan, Thailand, Vietnam, Nigeria, dan Uganda. Lalu mengapa Indonesia tertarik bergabung dalam BRICS? Tentu Indonesia memiliki beberapa alasan mengapa Indonesia tertarik gabung dalam BRICS. Yang pertama, dengan menjadi bagian dari BRICS, Indonesia memiliki akses lebih besar ke pasar-pasar utama dunia seperti India dan China. Yang kedua, sebagai anggota, Indonesia dapat memperkuat posisinya dalam kancah internasional. Ini demi peningkatan pengaruh diplomatik. Yang ketiga, adanya peluang investasi. BRICS menawarkan platform pembiayaan alternatif untuk pembangunan infrastruktur dan energi terbarukan yang sangat dibutuhkan dengan skema lebih fleksibel. Lalu, apa saja manfaatnya bagi perdagangan Indonesia? Yang pertama, diversifikasi pasar ekspor ke negara anggota BRICS seperti India dan China. Dengan bergabungnya Indonesia ke BRICS, kita bisa mengurangi ketergantungan pada pasar tradisional seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa. Yang kedua, meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global. Produk-produk Indonesia seperti kelapa sawit, tekstil, dan barang elektronik dapat lebih mudah masuk ke negara-negara anggota BRICS. Dan yang ketiga, peluang mendapatkan investasi baru untuk sektor infrastruktur dan energi hijau semakin terbuka. Peluang kerjasama teknologi, misalnya kerjasama dalam teknologi hijau, dapat mendukung transisi Indonesia ke energi bersih. Kemudian, apa dampaknya bagi Indonesia dan yang harus selalu diwaspadai? Karena tidak ada keuntungan tanpa risiko. Oleh karena itu, ada beberapa dampak negatif yang perlu dan harus selalu diwaspadai. Jika ketergantungan pada negara-negara besar seperti China, dan jika kita terlalu bergantung pada negara-negara BRICS, Indonesia bisa kehilangan dalam kemandirian ekonomi. Yang kedua, persaingan pasar domestik risikonya adalah akibat impor dari negara anggota. Karena Indonesia akan dibanjiri produk
dari negara-negara anggota BRICS, sehingga bisa mematikan produk lokal. Yang ketiga adalah adanya potensi tekanan geopolitik yang bisa mempengaruhi stabilitas Indonesia. Sebagai anggota BRICS, Indonesia mungkin akan menghadapi tekanan untuk berpihak dalam konflik internasional. Dengan manfaat dan tantangannya, BRICS bisa menjadi peluang besar bagi Indonesia. Dan jika dikelola dengan tepat, keikutsertaan Indonesia dalam BRICS juga seperti pedang bermata dua. Oleh karena itu, Indonesia harus tetap waspada terhadap risiko yang ada. Indonesia bisa lebih maju lagi, lebih sejahtera lagi. Namun di sisi lain, Indonesia dalam tekanan geopolitik juga tidak mudah dan tidak bisa diabaikan begitu saja. Oleh karena itu, kita sebagai rakyat Indonesia yang selalu mencintai negeri yang kita cintai ini, republik ini, tetap memberikan sumbangsi, saran dan masukan terhadap pemerintah agar tetap menjaga kewaspadaan dalam setiap langkahnya. Dan kita juga meminta pemerintah dalam hal ini, dalam pemerintahan Presiden Prabowo, harus selalu mempertimbangkan dan waspada terhadap risiko yang ada. Kita sebagai rakyat Indonesia bersama-sama hanya menunggu langkah strategis pemerintah untuk kedepannya. Apakah BRICS adalah peluang atau ancaman bagi Republik Indonesia? Baik sahabat, saya kira cukup di sini yang bisa saya sampaikan untuk memperkuat diskusi dan bahasan kita. Mohon tulis pendapat, masukan, dan saran kalian di kolom komentar. Nanti saya mencoba untuk membaca, mendalami, dan berusaha untuk membalas argumen yang kalian sampaikan. Terima kasih. Selalu setia menjadi sahabat MD. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.